luas sekali ya. Transaksinya sangat luas sekali. Bahkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya kita ngomong juga nih, kalau kita ini notaris juga beribadah. Jadi karena disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwa segala sesuatu dicatat. Maka notaris adalah bertugas mencatat hal tersebut, misalnya perjanjian atau mungkin waris atau mungkin peralihan jual beli dan sebagainya. Banyak sekali yang dikerjakan oleh notaris terkait dengan legalitas misalnya ya, yang harus dicatatkan. Karena apa? Pencatatan itu merupakan bukti bahwa itu ada kepastian hukum di sana, sekaligus juga perlindungan, dan tentunya para pihak yang terlibat di sana itu sudah mempercayakan, oh ini ada legalitas secara otentik yang kita punyai, sehingga kalau ada apa-apa, misalnya salah satu itu prestasi, sudah ada bekal atau akta atau alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar bahwa mereka telah melakukan perbuatan hukum. Jadi, welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, balik lagi bareng di episode Diksi kali ini. Ya, episode Diksi kali ini kita bukan hanya ngomongin tentang teori aja, tapi kita juga kedatangan narasumber yang nantinya akan ngasih diskusi yang pastinya bisa bikin inspirasi buat kalian. Apalagi ngomongin tentang hal-hal yang baru gitu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah ya. Beliau adalah Ibu Arini Jauharoh SH MKN. Selamat datang Ibu di podcast Diksi, diskusi bawa inspirasi dari Laboratorium Hukum FHUMM. Apa kabar Ibu Arini? baik Mbak. Alhamdulillah. Banyak kegiatan tapi masih sempat hadir untuk, di sini ya. Untuk biar ada inspirasi katanya ya. Iya, biar ada inspirasi dari teman-teman netizen. Oke, betul. Oke, boleh disapa Ibu di netizen pada kamera di tengah, mungkin disapa memperkenalkan diri, mungkin nama, terus kemudian profesi Ibu sebagai apa? Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Saya Arini Jauharoh. Saat ini saya sebagai notaris PPAT di Malang, juga sekaligus dosen MKN dan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi calon-calon notaris yang ingin mau notaris bisa kuliah di UB ya. Iya. Bisa UMM juga harus buka ini. Sekali peminat mestinya di sini juga harus ada karena peminatnya luar biasa. Iya, betul. Di MKN. Betul. Memang notaris jadi pilihan yang menarik gitu ya. Betul, pilihan yang menarik gitu juga. Iya. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya kesini nih diundang oleh ya. Iya. Ini untuk memberikan sedikit sharing untuk pengalaman selama saya menjabat sebagai notaris. Saya juga sebagai ketua Ikatan Notaris Indonesia Malang Raya dan baru saja kemarin selesai sebagai ketua IPPAT Kabupaten Malang. Jadi notaris Malang Raya meliputi Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Saya sebagai ketua hingga nanti tahun 2026. Dengan ketua IPAT baru saja saya menyelesaikan setelah 2 periode saya menjabat sebagai ketua IPAT Kabupaten Malang. IPAT itu adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oke, luar biasa Ibu Arini. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Ibu Arini dan yang pastinya netizen juga nantinya bisa diinspirasi oleh Ibu Arini. Oke, Ibu Arini sebagai notaris sudah menaungi berapa tahun profesi sebagai notaris? 18 tahun ya, notaris 18 tahun sebagai notaris PPAT. Dari setelah pendidikan MKN. Bukan, jadi nanti gimana? MKN itu sekolah dulu notariatan, kemudian nanti magang selama 2 tahun untuk notaris, baru kita nanti minta untuk SK ya. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga akan menjadi notaris. Minimal harus magang selama 2 tahun setelah lulus menjadi notaris. Oke, berarti dari situ
Ibu sudah bernaung 18 tahun menjadi Ya, notaris. dari SK-nya ya. Dari SK. Menjadi notaris 18 tahun. Oke. Sebagai peran Ibu sebagai notaris dalam transaksi apa aja yang bisa dilakukan oleh seorang notaris? Wah, luas sekali ya. Transaksinya sangat luas sekali. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya kita ngomong juga nih, kalau kita ini notaris juga beribadah. Jadi karena disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bahwa segala sesuatu dicatat. Maka notaris adalah bertugas mencatat hal tersebut, misalnya perjanjian atau mungkin waris atau mungkin peralihan jual beli dan sebagainya. Banyak sekali yang dikerjakan oleh notaris terkait dengan legalitas misalnya ya, yang harus dicatatkan. Karena apa? Pencatatan itu merupakan bukti bahwa itu ada kepastian hukum di sana, sekaligus juga perlindungan, dan tentunya para pihak yang terlibat di sana itu sudah mempercayakan, oh ini ada legalitas secara otentik yang kita punyai, sehingga kalau ada apa-apa, misalnya salah satu itu prestasi, sudah ada bekal atau akta atau alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar bahwa mereka telah melakukan perbuatan hukum. Jadi itu jangkauan luasnya dari seorang betul. notaris. Jadi membuat akta otentik. Oke, itu adalah jangkauan luasnya dari seorang notaris. Nah, ngomongin tentang mungkin Ibu yang tadi sudah menyebutkan bahwasanya ada transaksi, ada akta jual beli dan lain sebagainya. Pernah nggak Ibu dalam menjabat sebagai notaris itu melakukan transaksi jual beli properti atau perumahan? Itu tugas, kalau untuk akta jual beli itu adalah tugas PPAT ya. Oh iya, jadi antara notaris PPAT itu berbeda tugasnya dalam membuat akta. Namun itu sebenarnya seperti mata uang yang atau tangan yang satu bersama gitu ya. Satunya notaris, satunya PPAT gitu ya. Mirip-mirip aja semua. Tapi kalau untuk PPAT tugasnya adalah membuat akta-akta tentang pertanahan. Misalnya akta jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, sampai ada 8 akta yang dibuat akta PPAT. Kemudian untuk notaris itu jangkauannya juga sangat luas sekali, tidak hanya akta pertanahan. Akta pertanahannya itu misalnya objeknya adalah tanah. Jadi meskipun itu objek tanah itu PPAT, tetapi juga ada objek tanah yang dibuat oleh notaris. Nah, misalnya berkaitan dengan developer perumahan, akta apa yang dibuat? Misalnya kalau belum lunas itu membuat ikatan jual beli. Karena misalnya pembelinya nih belum lunas nih, karena misalnya harganya 500 juta, dia baru bayar 250 juta, maka dia membuat akta perikatan jual beli. Bagaimana kalau sudah lunas? Nanti aktanya adalah PPAT langsung menandatangani akta jual beli. Jadi perannya itu berbeda. Bagaimana nanti kalau lunas? Ya langsung aja membuat akta jual beli. Tapi ketika belum lunas, itu nanti tugasnya notaris untuk membuat akta otentik berupa ikatan jual beli tadi. Nah, ikatan jual beli itu isinya apa? Di dalam klausul, misalnya objeknya di mana, terus para pihak penjual dan pembeli, kemudian harga jualnya berapa, terus kemudian pembayarannya kapan, kemudian apakah itu tidak dalam sengketa, misalnya maksudnya tidak sengketa, kemudian domisili itu apabila ada pihak-pihak misalnya merasa dirugikan atau prestasi, maka memilih domisili hukum di pengadilan tempat mereka bersepakat di mana pengadilannya dipilih. Itu misalnya, mungkin juga isi klausulnya ya betul, ya, Ibu, ya. PPIJP isi klausulnya seperti itu. Ibu kan udah 18 tahun ya. Nah, ada nggak sih Ibu cerita mungkin dari klien Ibu, tapi tidak perlu disebutkan namanya ya Ibu ya, mungkin bisa diceritakan kejadian yang mungkin nanti apakah dari pihak developernya atau dari pihak customernya yang mungkin bermasalah dan langsung menghubungi notaris atau kesepakatan dengan notaris seperti itu, gimana? Ya. Awalnya kita sebagai notaris itu memang menjaga ya agar tidak terjadi konflik. Maka antara para pihak itu tentunya ada hak dan kewajiban di dalamnya yang kemudian dicatat oleh notaris dalam sebuah akta otentik. Betul. Nah, apabila melanggar kan tadi ada domisili hukum. Betul. Nah, tentunya mereka mempercayakan notaris akan membuat advis bagaimana mereka mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya.
Maka pada saat perjanjian dimulai itu semua harus mengetahui apa hak dan kewajibannya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba mereka datang sudah terjadi konflik, tentunya itu bukan pada saat awal memang tidak membuat akta di notaris ya, lalu datang bagaimana Bu ini misalnya salah satu nggak dibangun rumahnya atau saya telah membayar semula karena tidak diikat dalam perjanjian, notaris hanya memberikan advis saja, kemudian mungkin membuat perjanjian baru. Tetapi kalau di awal tentu diberikan, misalnya kalau salah satu tidak membayar lunas misalnya, maka diperjanjikan di situ. Kalau tidak dibayar lunas, maka developer misalnya akan mengembalikan berapa persennya, atau mungkin akan dijual kembali bagaimana. Jadi perjanjian itu yang merupakan suatu undang-undang itu harus disepakati oleh para pihak. Nah, konflik yang terjadi itu apabila salah satunya adalah tidak membuat akta otentik. Misalnya begini, ini ada developer nakal ini ya, developer nakal misalnya. Saya nggak pernah mengalami ya, betul, karena saya selalu membuat bahwa yang datang ke kita itu harus betul-betul memang berniat untuk membuat kesepakatan bersama dan dihargai secara bersama. Maksudnya kita secara notaris itu harus mempunyai SOP yang jelas. Jangan sampai nanti kita melanggar. Misalnya begini nih, jual beli misalnya, ternyata yang menjual itu suami istri tapi dia tidak membawa istri misalnya, atau kok developer tanpa persetujuan dari direksi lainnya misalnya, atau dia menjual sendiri misalnya dari direksi tersebut tanpa sepengetahuan dari direksi. Nah, itu sudah penandatangannya sudah cacat. Karena apa? Misalnya kok itu dilakukan pasti ada konflik hukum karena tanpa adanya persetujuan dari direksi lainnya, pemegang saham lainnya. Apapun kalau itu dibuat bahwa itu sesuai dengan SOP, pasti kalau ada apa-apa itu sudah sesuai on track, berarti ada sesuatu yang dilanggar oleh salah satu pihak, tapi bukan notarisnya. Nah, salah satu misalnya yang dilanggar, misalnya ini yang bukan dibuat oleh notaris, misalnya begini. Ada yang penjual kafling itu kemudian datang ke notaris, menjual kafling datang ke notaris, ingin disahkan, tapi bukan jual beli. Nah, notarisnya harus meneliti apa sih kalau untuk developer syarat utama harus ada sertifikatnya, legalitasnya harus ada dulu. Sebelum, kalau tidak melihat sertifikat, jangan sampai dibuat akta. Dan itu diberikan penyuluhan juga kepada pembeli. Ini aktanya ada di mana nih? Sertifikatnya di mana nih? Legalitasnya adalah utama. Legalitas itu waktu utama diperlihatkan sertifikatnya. Sertifikatnya di mana misalnya? Sertifikatnya nggak ada, jangan mau untuk melakukan perbuatan hukumnya, dan notaris nggak boleh mencatat selama tidak tahu bahwa ini tidak tahu sertifikatnya itu ada di mana. Kalau misalnya mereka notarisnya mau saja nggak apa-apa, nanti misalnya percaya sama penjualnya gitu ya, terus ternyata itu berakibat hukum, ternyata sertifikatnya itu digadekan, terus kemudian ternyata sudah dijual kepada orang lain. Ternyata pada saat lama begitu tidak balik nama, yang pembeli dia akan menuntut notaris. Nah, karena notarisnya juga secara di awal itu tidak melalui SOP memperlihatkan sertifikatnya, maksudnya diperlihatkan oleh penjual kepada notaris karena percaya misalnya ya. Jadi hati-hati sekali, harus ada legalitas utama itu adalah sertifikat. Terus kelakuan sertifikat itu dilakukan pengecekan apakah sengketa atau tidak, atau bersih atau tidak, itu yang paling utama. Berarti sebelum misalnya antara kedua klien ini ingin mengajukan ke notaris atau PPAT pun berarti harus ada sistem penyidikan sendiri dari notaris tersebut gitu ya, Ibu ya. Jadi harus dilakukan, notarisnya harus betul-betul sebagai pihak yang mandiri, amanah gitu ya, teliti ya, jujur dan sebagainya, itu melihat itu di mana. Dan sampai misalnya itu sebenarnya harus ada betul-betul objeknya, ada legalitasnya, harus ada itu, dengan dilakukan pengecekan tadi baru dilakukan perikatan. Jangan sampai melewati itu. Nanti jadi bumerang juga buat notaris. Selain banyak notaris sendiri bisa dituntut pembeli, jadi nanti juga dari penjualnya tidak ada penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut ya, dari penjualnya harus ada seperti itu misalnya. Itu juga apakah menjadi kewajiban sih Ibu di setiap pejabat notaris dan PPAT itu untuk memberikan penjelasan kepada si klien untuk menjelaskan isi dari perjanjian tersebut gitu? Pasti itu, karena di dalam UJN sendiri harus dibacakan
wajib dibacakan pasal 16 ayat 1 bahwa UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris sudah wajib membacakan kepada para pihak, wajib. Tapi bisa juga tidak dibacakan asalkan ada di dalam aktenya nanti, kecuali dibacakan sendiri oleh para pihak. Wajib pembacaan, karena apa? Selain membacakan tuh fungsinya untuk klien tuh mengerti apa sih yang dalam isi akta tersebut. Kadang-kala bahasa hukum kan kadang nggak dimengerti, tidak kan dimengerti. notaris itu menjelaskan di sana apa yang dibacakan atau maksud dari klausul-klausul pasal tersebut, wajib dibacakan. Dan sehingga mengerti apa sih haknya, apa kewajibannya, dan tentunya itu penyuluhan hukum itu juga merupakan kewajiban di dalam UJN untuk melakukan penyuluhan hukum terhadap klien itu harus dilakukan. Termasuk bagian dari penyuluhan atau memberikan penjelasan kepada para pihak. Terus kemudian bagaimana sikap dari seorang pejabat notaris ataupun PPAT kalau misalnya menemukan ternyata perjanjian itu memberatkan salah satu pihak, atau dalam isi perjanjian itu ternyata memberatkan dari salah satu pihak, gimana? Perjanjian adalah kesepakatan ya. Kadangkala perjanjian itu misalnya salah satu pihak itu ini isi klausulnya ini, terus satu pihak lain saya klausulnya isinya ini misalnya ya. Kecuali perjanjian baku yang dibuat oleh developer. Ini kan kita ngomong developer ya. Ngomongin properti, betul. Properti ya. Nah, selama itu ternyata disetujui oleh para pihak yang pembeli, berarti dia mendatangani berarti setuju. Meskipun nanti misalnya di dalam pembacaan kita menjelaskan juga bahwa ini adalah konsekuensinya ini misalnya, karena agak berat juga, misalnya dendanya lebih besar daripada misalnya uang yang dibayarkan hilang misalnya apabila tidak dibayar sampai sekian bulan atau sekian tahun, sekian bulan biasanya nggak sampai tahun ya, atau sekian berapa bulan sehingga dendanya besar. Itu kita jelaskan seperti itu. Tetapi kita tidak bisa memberikan campur tangan terhadap perjanjian itu. Misalnya itu kan bisa nanti pada saat perjanjian misalnya itu berat 11, yang pembeli misalnya bisa, kenapa kok dendanya begitu besar misalnya? Karena kewajiban kita membacakan, jadi tidak mengetahui, tidak mencampuri substansi dari itu. Tetapi misalnya kok mereka itu engkel-engkelan ya, ngeyel-ngeyelan, itu kita sebagai penengah. Nah misalnya kan dia keberatan, saya jangan didenda sampai 100 juta dong, kayak gitu. Pak, apakah bisa kita bisa menawarkan ke penjual, Pak benar-benar apa nggak bisa setengahnya, jadi 50-50, 50 juta aja. Kita bisa memberikan memasuki untuk memberikan masukan. Tapi tidak bisa apabila mereka sudah sepakat meskipun itu berat sebelah. Karena toh misalnya kok pembeli sudah menandatangani berarti dia menyetujui isi akta itu. Tetapi kita bisa memberikan penyuluhan apabila ada pembeli tersebut keberatan dan menyampaikan kepada penjual isi dari perjanjian tersebut yang memang sepertinya memberatkan pembeli misalnya. Memberatkan pihak satunya gitu ya. Misalnya seperti itu. Di luar dari pertanyaan Ibu, apakah Ibu itu punya, maksudnya sebagai notaris dan PPAT, ada nggak tips supaya kita itu memilih developer yang pas, gitu ya. Tidak merugikan kami, tidak merugikan kami sebagai customer. Terus kemudian sekarang kan di Malang Raya sudah banyak sekali Ibu developer atau properti perumahan gitu. Ada nggak Ibu tipsnya? Ya ada. Jadi pertama melihat objeknya ya. Jadi datang ke lokasi. Kemudian misalnya ke lokasi cocok, melihat legalitasnya. Kan legalitas ini yang dimaksud sertifikat dan izin-izin ya. Izin-izin itu banyak sekali. Izin-izin untuk misalnya apakah di sana sudah ada untuk kepentingan umum, fasilitas umum misalnya musola ataupun masjid ataupun tempat bermain dan sebagainya. Itu tentunya syarat untuk adanya fasilitas umum itu adalah syarat utama dari seorang developer ketika mendirikan, bukan seorang ya, ketika mendirikan sebuah perumahan. Kemudian setelah legalitas tentunya ada izin tadi ya, izin itu macam-macam, izin mendirikan bangunan juga kan? Pasti kok IMB ya, sekarang namanya SLF atau PPG, pasti itu utama juga. Terus kemudian izin lokasi, salah satunya begitu ya. Kemudian adakah di sana terkait dengan penerangan umum itu CPU ya, CPU apakah didirikan juga. Jadi mereka ketika membuat perumahan itu harus ada
berapa persen untuk kepentingan umum, maksudnya untuk fasilitas umum dengan melepaskan sertifikatnya. Jadi pelepasan ke negara memberikan lokasi tertentu untuk diberikan kepada tentunya dengan untuk perumahan tersebut, tapi diberikan ke negara. Pelepasan ke negara itu berapa persentase, ada ukuran yang tertentu tergantung dari perumahannya. Oh, jadi setelah izin itu dikeluarkan, berarti di dalam izin itu memang harus ada persentase yang harus dilepaskan di negara. Untuk negara berapa persen seperti itu Kak? Kadang-kadang developer itu memberikan pelepasan itu tadi digadekan, kadang yang nggak diberikan ke negara. Akhirnya begitu. Jadi akhirnya apa? Nakal ya berarti itu ada developer seperti ya. itu ada. Terus sehingga lampu-lampu yang ada misalnya ya, itu yang membayar warga karena sendiri. nggak dilepaskan, padahal kalau sudah dilepaskan ke negara itu JPU dan sebagainya itu pasti dapat dari negara juga, maksudnya dari pemerintah ya, mungkin dari, juga pengaspalan jalan, pembukaan jalan ya, mungkin dari penghubung itu begitulah. Jadi seperti itu. Jadi legalitas utama itu pertama lihat lokasi, kalau udah cocok ya kan, nggak mungkin legalitas dulu baru lokasi ya. Jadi tadi setelah lokasi cocok nih, lokasinya bagus. Nah, kemudian lihat legalitasnya, ditanyakan ke developer apakah sertifikatnya ada atau ready atau di mana misalnya. Terus kemudian lihat izin-izinnya tadi sudah. Kalau sudah ada itu ya udah, terus tanya ke notaris, pasti notaris yang akan terlibat untuk melakukan perjanjiannya. Dikuatkan lagi dengan tanya ke notaris apakah sudah ada semua, misalnya notaris oh iya ini baik-baik saja, ya udah kita transaksi seperti itu. Oh, berarti harus sigap juga ya netizen kalau pengen beli rumah. Kita harus meneliti sendiri. Ya, betul. Jangan sampai nggak ada sertifikatnya terus dibeli. Okay. Ya, di mana cepat sertifikatnya itu harus ada, karena itu legalitas kepemilikan adalah utama, apalagi hak milik adalah hak terpenuh ya. Nanti kan dia mempunyai sertifikat, maka dia sebagai pemiliknya adalah sertifikat tersebut. Buktinya dibuktikan dengan sertifikat tersebut. Oke. Lalu bagaimana Ibu mengenai saya memang kepo sekali dalam properti ya Ibu ya. Bagaimana kalau misalnya ada sertifikat yang di dalam developer itu ternyata tumpang tindih itu? Ya, itu biasanya tumpang tindih itu kalau di sertifikat developer itu agak ini ya, maksudnya malah justru agak jarang. Karena apa? Nanti di dalam objek tersebut itu pasti ada pemecahan yang dilakukan di BPN, dan pemecahan itu pasti lebih sempurna dibanding misalnya program, kadang-kadang program PTSL itu yang agak yang tumbang tindih ya, program PTSL. Karena misalnya ternyata saya pernah mengalami sendiri nih, ada klien saya ternyata ditempati oleh orang lain, maksudnya ada sertifikat yang terbit PTS itu milik orang lain, tapi untunglah kemudian disepakati bersama di BPN bersama-sama bahwa itu ada kekeliruan pada saat verifikasi di lapangan. Tapi kemudian sekarang sudah clear, karena yang merasa tidak mempunyai sertifikat dan tidak terbit itu ngaku saya tidak pernah punya objek di sana. Sedangkan yang untungnya seperti itu. Lah ini khawatirnya kalau ternyata dia nggak ngapa-ngapain terus mengaku ya bahwa itu objek di sana, tapi itu sebenarnya nanti bisa dibuktikan juga di pengadilan siapa yang berhak atas objek tersebut kalau terjadi tumpang tindih. Nah, khusus untuk developer kayaknya jarang sekali ya. Untuk tumpang tindih itu jarang, karena pada saat verifikasi pemecahan dan penggabungan dan sebagainya itu sudah langsung dibagi-bagi sertifikatnya, karena lebih mudah langsung juga dipecah-pecah ya, lebih mudah. Karena itu jarang kalau developer. Mungkin dari besaran lokasi perumahan tersebut, terus kemudian karena per kafling jadi lebih mudah dalam pemecahan sertifikat. Betul. Pemecahan sertifikat itu karena sebelumnya penggabungan, misalnya dia dulu sebelumnya beli dari petani, kemudian dibalik nama ke atas nama PT developer tersebut. Beli petani misalnya 3, lalu digabung menjadi 1. Nah, yang milik adalah PT-nya tersebut, developer tersebut, baru dipecah-pecah misalnya jadi 200 kafling misalnya, dan kemudian dibuat perumahan. Kemudian juga untuk melihat itu juga lihat ya bonafide-nya atau legalitas dari developer tersebut, apakah dia, kalau developernya itu baik-baik, biasanya dia tidak akan memasarkan karena dia mempunyai nama. Kalau dia nanti namanya jelek, pasti nanti perumahan selanjutnya nggak baik. Jadi developer yang sering kayak gitu tuh berarti sudah ternama, sudah mempunyai nama dan sudah mempunyai kadang-kala tergabung di dalam
asosiasi developer sendiri, misalnya REI atau ada. Apache gitu ya, macam-macam penggabungan di sana. Itu yang mereka saling berkomunikasi dan punya asosiasi. Itu yang pilih yang seperti itu. Kalau nggak seperti itu agak susah ya rasanya bagaimana. Berarti Ibu juga mungkin punya list developer yang memang trusted gitu, Bu? Iya, ada. Ya memang seperti itu. Tapi yang itu biasanya tenggelam ya, yang developer yang kurang itu biasanya tenggelam. Yang nakal itu pasti akan meredup sendiri. Ya, terus dia pasti lari ininya. Kalau ada masalah, dia pasti kalau punya masalah satu akan punya masalah lainnya. Oke. Misalnya di dalam dia memang berniat misalnya tidak prudent pada saat awal sehingga sangat merugikan konsumen, terus dia kadang nggak bertanggung jawab, hilang begitu ininya, terjadi masalah hukum. Itu biasanya seperti itu kalau developernya nakal. Oke. Konsumen, Ibu, kita ngomongin tentang konsumen. Dalam menjamin hak konsumen sebelum proses akta jual beli itu kan juga ada PPJB, ya. Itu seberapa penting PPJB itu, Bu? Ya, PPJB itu sebenarnya untuk mengamankan diri ya, mengamankan ketika konsumen tersebut belum lunas. Maka untuk mengamankan konsumen tersebut belum lunas, maka dibuat perikatan. PPJB itu artinya pengikatan perjanjian jual beli ya. Ada yang menyebut IJB, ada yang mengikat pendahuluan, perjanjian pendahuluan, ikatan jual beli dan sebagainya. Tapi maknanya sama, bahwa itu ikatan, para pihak itu telah melakukan perjanjian untuk membeli atau jual beli rumah. Namun ada sesuatu yang belum sempurna, biasanya karena belum lunas. Maka dibuat pengamanan untuk PPJB itu, perikatan, diikat dulu. Pada saat diikat itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Karena sudah masa tunggunya itu ada, misalnya pasti itu tidak lunas, itu pasti ada jangka waktunya. Maka ketika dalam jangka waktu tersebut tidak boleh diapa-apain, itu dibuat di dalam sebuah perjanjiannya itu. Selama perikatan, pihak pertama tidak boleh menjual kepada pihak lain. Seperti itu, ada perikatannya. Jadi selama masa tunggu. Di dalam perikatan jual beli nanti akan disebutkan macam-macam klausulnya. Baik itu tentang pembayarannya, kemudian tentang jangka waktunya, mungkin tentang ada dendanya atau konsekuensinya bila tidak membayar dan sebagainya, atau tidak dibangun dan sebagainya. Itu ada dimasukkan di sana, termasuk misalnya domisilinya apabila ada sengketa dan sebagainya. Itu dimasukkan di dalam klausul ikatan jual beli. Oke, dalam PPJB ini saya mau tanya Ibu, sejauh mungkin penasaran saya dalam properti karena pembelian rumah gitu. Biasanya itu ada iklan di properti gitu, entah itu di sosial media, di Instagram misalnya. Saya pernah lihat membayar 2 juta itu sudah bisa booking location di mana unitnya mau ditinggali. Apakah itu antara membooking itu dengan bayar 2 juta itu, apakah kita juga bisa mengajukan PPJB itu tadi? Atau gimana? Ya, itu tergantung perumahannya ya. Atau tergantung. Berarti memang tergantung dari perumahan tersebut. Ya, misalnya ada skala kecil, kemudian perumahannya misalnya harganya hanya 90 atau mungkin kafling atau apa ya, itu ya, mungkin sebenarnya kafling itu sudah nggak boleh dijual belikan. Perumahan kecil mungkin DP itu adalah sebagai tanda jadi, pasti nanti itu diikuti dengan pembayaran lain. Nggak mungkin tanda jadi DP kemudian 2 juta langsung membuat pengikatan jual beli. Karena itu tanda jadi bahwa saya berminat dengan rumah tersebut. Maka dalam waktu berapa lama begitu pasti yang pembeli itu akan membayar untuk DP-nya atau angsurannya. Jadi itu untuk diblok 2 juta tadi itu untuk tidak kafling tersebut atau blok tersebut jangan sampai dijual kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Tidak langsung ya, misalnya gitu terus buat PPJB, kecuali misalnya ada DP lagi ya. Tapi itu biasanya seperti itu. Nanti misalnya dia batal dalam waktu berapa lama DP itu hilang, istilahnya blocking tadi hilang 2 juta tadi karena dia nggak jadi untuk membeli rumah itu misalnya. Nah itu PPIJB-nya misalnya itu dituangkan dalam PPIJB. Kalau sudah PPIJB berarti ada keseriusan. Nah keseriusannya itu dilanjutkan dengan pembayaran berikutnya.
DP yang 2 juta tadi hanya untuk blocking bahwa saya berminat di situ, nggak akan dijual, maksudnya dalam waktu berapa lama, nanti ada jangka waktu, kalau sampai berapa lama itu nggak ada ya dijual kepada orang lain dan uangnya akan hangus untuk blockingannya tadi. Tapi kebanyakan ada yang bilang bahwa itu DP begitu ya, padahal nanti bisa hilang. Kok namanya DP itu berarti sudah ada keseriusan. Down paymentnya berapa, misalnya dari harga 150 juta misalnya sudah down payment 10 juta, nanti sisanya akan diangsur baik melalui bisa melalui secara personal kepada developer maupun melalui KPR, misalnya seperti itu, karena KPR-nya kan langsung, KPR ceritanya lain lagi karena yang membayar untuk pelunasan adalah bank. Betul. Ya. Jadi DP itu hanya blockingan sebenarnya. Seru juga ya Bu ngomongin tentang properti. Sekarang kita akan next ya netizen ke beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh netizen. Kita cek pada TV Ibu ya. Ada beberapa netizen yang tanya di question box kali ini bersama Ibu Arini. Yang pertama dari @maula Serli. Apa saja aspek hukum yang penting untuk kami pelajari lebih lanjut dalam memahami sengketa perumahan antara developer dengan konsumen? Aspek hukum ya. Nah, aspek hukum tadi diteliti ya. Tadi sudah saya kan aspek hukumnya itu legalitasnya, perizinan developernya, kemudian itu untuk agar tidak terjadi sengketa, meminimalisir sengketa antara developer dengan konsumen itu tadi ya. Melihat aspek hukumnya, maksudnya legalitasnya, kemudian perizinan dari developer tersebut. Selain perizinan pribadi dari badan hukum atau PT tersebut, juga perizinan untuk perumahannya. Jadi perumahan masing-masing itu punya perizinan, tidak hanya dari aspek badan hukumnya sendiri sebagai subjek hukum yaitu developernya karena dia PT, tetapi juga di perumahannya itu. Khusus kan bisa saja developer itu mempunyai banyak perumahan, misalnya 3 perumahan. Nah, izin-izin di perumahan-perumahan tersebut juga harus dilihat. Selain izin dari developer sendiri secara pribadi developer atau PT, tapi juga melihat dari izin-izin rumah-rumah produk dari developer tersebut. Jadi terus kemudian tadi membuat perjanjian, jangan sampai lupa ya, membuat perjanjian untuk melihat hak dan kewajiban serta klausul-klausul yang ada di dalamnya yang sudah saya jelaskan tadi. Tentunya klausul-klausul itu harus tidak ada yang dirugikan, harus ada keseimbangan antara keduanya, tidak ada yang lebih besar ini, dan itu merupakan suatu kesepakatan bersama. Jadi itu kita harus perhatikan masing-masing dari hal yang kecil itu ya Bu ya. Harus cek lokasi, cek bagaimana perizinan perumahan, terus cek sertifikat, kemudian cek sertifikatnya harus bersih, jangan sampai ada sengketa, kemudian dibuat perjanjian, jangan sampai nggak buat perjanjian, karena perjanjian itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Nanti kalau salah satu melanggar ya konsekuensinya begitu ya. Misalnya satunya tidak bisa membangun rumah misalnya sampai jangka waktu, maka didenda. Terus kemudian satu pembelinya tidak bisa membayar sampai jangka waktu, maka seperti apa? Apakah dikembalikan atau seperti apa? Nanti dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Mungkin itu nanti bisa menjawab dari pertanyaan Maula Serli itu tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua dari question box kami dari @irma.nisa. Bagaimana sebagai anak muda yang ingin membeli rumah pertama kali itu untuk bisa memastikan isi perjanjian dengan developer agar tidak merugikan secara hukum? Ya, itu jadi sekali lagi dilihat perjanjiannya. Apakah hak Anda, itu tentunya nggak anak muda saja, tapi biasanya ibu-ibu muda ini ya, ibu anak muda yang kadang-kala malah berapa kali saya transaksi KPR tuh masih anak-anak muda gitu. Jadi dia ini invest, mungkin belum punya suami, belum punya istri, belum punya keluarga, begitu dia invest luar biasa. Bagi yang membeli tanah masih bujang-bujang, membeli rumah masih bujang-bujang gitu, luar biasa. Nah itu kalau ini sebelum kita ngomong dengan developer ya, kalau dia membeli sebelum menikah tentunya itu dipunyai haknya adalah diri sendiri ya, karena dipunyai sebelum ada pernikahan dengan suami atau istrinya.
Nah itu benefitnya, sehingga kalau mau apapun terkait dengan rumah tersebut misalnya, itu tidak perlu persetujuan istri atau suaminya karena membelinya pada saat sebelum menikah. Nah itu benefitnya kalau membeli rumah sebelum ada pernikahan. Ya biasanya harta bawaan ya. Iya. Ya, kalau nanti suatu saat ada apa-apa, saya udah punya ini saya dapatkan sebelum menikah. Nah, itu kebanyakan tuh karena anak muda ke sana arahnya itu. Beberapa kali saya itu ada beberapa anak muda yang luar biasa sudah mempunyai ini sendiri untuk membeli rumahnya, penghasilan sendiri tentunya. Terus itu juga sama sebenarnya, isi perjanjian tersebut tidak merugikan kami secara hukum. Itu sebenarnya sama tadi, bahwa pastikan legalitasnya, bahwa objek tersebut berada di lokasi ini, luasnya sekian, ada di mana, kemudian masih atas nama siapa. Kadangkala developer itu menjual rumah itu namanya masih belum balik nama ke atas nama developer. Itu harus dipastikan. Jangan sampai itu terjadi ya, karena nanti misalnya jangan-jangan itu nanti ada kesulitan saat balik nama ke developer. Jadi pastikan namanya adalah nama developer di sertifikat tersebut. Kemudian pastikan luasnya yang dibeli berapa. Itu pastikan. Terus kemudian harganya juga dipastikan berapa. Nah, pastikan lagi untuk penyerahan bangunannya kapan. Kalau Anda memang kalau anak mudanya sudah siap secara biaya ya, maksudnya kita melihat sisi kesalahan dari developer misalnya. Kalau kita udah siap untuk pembayaran dan sebagainya, kapan diserahkan bangunannya, terus kemudian kalau tidak diserahkan bangunan itu dendanya apa, seperti itu harus dipastikan di sana. Dan pastikan sertifikatnya itu tidak dalam sengketa, namanya developer, dan tidak dalam dijaminkan. Tentunya itu dibuktikan dengan cek sertifikat. Sertifikatnya harus dicek dulu oleh notarisnya. Kalau dinyatakan bersih berarti langsung itu tadi melakukan jual belinya, ikatannya. Banyak sekali. Tadi Ibu juga bilang kalau banyak sekali anak muda atau para yang belum menikah itu sekarang sudah membeli. Iya, sudah membeli. Itu banyak sekali, saya beberapa kali, dan selalu salut saya karena di masa-masa begini masih menyisihkan uangnya, menyisihkan penghasilannya untuk membeli rumah meskipun lewat KPR. Kebanyakan lewat KPR. Berapa tahun Ibu? 15 tahun, ada yang 10 tahun begitu. Dia datang sendiri tanpa suami atau istrinya, tanpa anaknya. Kadang-kadang didampingi ibunya. Mungkin ibunya ingin tahu juga, anak bangga ya, kok anak saya sudah beli rumah, misalnya seperti itu. Kadang didampingi pasarnya juga gitu ya, kadang sendiri juga, jadi macam-macam. Oke. Nanti hal menarik Ibu, nanti akan saya mau diskusi sama Ibu gitu ya. Jadi nanti di dalam aktenya itu disebutkan nanti bahwa dia tanpa persetujuan karena KPR ya, tanpa persetujuan dari siapapun karena belum menikah, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan itu untuk pegangan dia bahwa itu adalah asetnya pribadi dia sebelum menikah. Ketika sudah menikah itu adalah harta bawaan dia sendiri. Untuk membuktikannya itu. Oke, luar biasa sekali Bu Arini, pengalaman sudah diceritakan, kemudian semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Arini mengenai tinta hitam di atas perjanjian tentang perumahan atau properti seperti itu. Baik Bu Arini, terima kasih sekali, terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyempatkan untuk bisa berdiskusi yang membawa inspirasi buat netizen yang ada di rumah. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin bisa nanti teman-teman netizen yang ada di rumah subscribe terus channel kami, terus kemudian like dan tonton, terus kemudian share ke banyak orang tentang podcast Diksi yang selalu bawa inspirasi buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, Terima kasih Ibu.